Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sedulurku di luar nalar semuanya. Jadi kali ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah jasmani maupun rohani kita, karena zaman sekarang ini lagi banyak musibah ya. Mungkin alamnya sedang tidak bersahabat, akhirnya kita mengalami gejala-gejala demam dan segala macam dan versi penyakitnya yang sama gitu. Namun di situ jangan mengendorkan kita untuk menghindari hal-hal yang baik gitu ya. Kita ibadah teruskan, lanjutkan, keimanan kita pertebal gitu. Jadi ketika orang sakit, rajin beribadahnya. Sakit sama orang sakit dibarengi dengan ketaatan itu sangat mulia sekali sedulurku. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai mau bunuh diri dengan keadaan hal yang seperti ini. Ketika perekonomian kita sedang menurun, kesehatan kita sedang menurun, kita harus tetap semangat menjaga iman dan imun ya. Nah, jadi apapun itu, pesan saya dari kejauhan di sini mendoakan semuanya yang menonton untuk tetap sehat, tetap semangat, imunnya tetap terjaga dengan luar biasa, dengan kuat, sehingga bisa melawan penyakit-penyakit virus-virus yang malam ini atau saat ini sedang beredar, saudaraku. Nah, sedulurku dimanapun berada, banyak yang bertanya dari kita semua, dari yang sering berjamaah di sini, yang sering ngobrol dengan saya, atau yang mengikuti channel saya, yang mengikuti Facebook, Instagram, itu menanyakan bahwa kenapa saya tidak ikut-ikutan membuat konten untuk labrak dukun. Nah, jadi kali ini menurut saya pertanyaan itu tidak untuk dibenturkan kepada salah satu pihak maupun siapapun itu, tapi saya di sini menjawab atas pertanyaan tersebut gitu. Nah, dilepas dari hal yang settingan atau saya kirakan itu settingan dan itu hanya sebuah drama saja. Jadi labrak dukun itu bagi saya sendiri, saya sering labrak dukun gitu. Saksinya banyak ya, saksinya di sini itu banyak. Bahkan tapi dengan cara lain ya, tapi dengan cara lain, tidak hajar-hajaran seperti itu gitu. Nah, saya di sini berbicara atas dasar prinsip saya sendiri, atas dasar menjawab sebuah pertanyaan dan kenapa saya tidak ikut labrak dukun gitu. Nah, jadi saya belum seperti halnya kemajuan yang di luar sana. Saya masih merintis ya, saya masih membina anak-anak yang di sini. Saya masih sibuk dengan urusan keluarga pribadi saya gitu. Saya masih sibuk urusan yang lain-lainnya gitu, yang berdatangan ke sini, saya pengobatan ruqyah atau metafisik dan segala macamnya, cara psikologis dan lain-lainnya. Saya masih sibuk dengan itu. Jadi intinya saya tidak bisa mensutradarai itu semua. Jadi bukan kapasitas saya untuk ngarang cerita, nanti dukunya di sini, dukunya ada berapa, judulnya markas dukun apa. Ya, saya tidak bisa sekreatif tersebut ya, meskipun saya belajar menjadi konten kreatif ini, saya tidak bisa semahir itu. Jadi saya bukan risih ya, tapi saya akan sedikit berkomentar tentang hal-hal yang tersebut itu. Jadi pada intinya, karena kita sudah terbuka semuanya bahwa hal yang tersebut itu settingan ya, jadi bagi semua seluruh di luar nalar itu anggap hanya tontonan saja gitu. Jadi jangan mendewakan ya, siapapun yang melabrak dukun itu adalah settingan ya. Siapapun yang melabrak dukun itu adalah settingan. Jadi
menurut mereka tidak ada pembodohan publik, tapi betapa banyak orang yang masih tidak tahu dengan itu semua dan akhirnya percaya begitu saja, sampai di komentarnya mendoakan yang baik-baik, hati-hati, hati-hati, yang gitu. Jadi wah ini dukunya ini gitu, hati-hati, terus berjuang berjuang macam apa ya, demi apa gitu. Kalau untuk melabrak dukun, saya bisa tunjukkan dukun yang asli gitu kan, berani datang atau tidak. Jadi pada intinya semua orang yang menolak keberanian atau menolak memang benar-benar ada dukun santet dan segala macamnya. Memang ada, saya pernah menemukan dukun santet itu beberapa orang, bahkan banyak, masih banyak gitu. Tapi bukan, sebenarnya ini salah sasaran gitu kalau untuk melabrak dukun santet yang settingan itu. Saya katakan itu adalah settingan semuanya, meskipun saya terlambat, tapi saya rasa banyak judul-judul yang sangat lebay gitu. Yang mendoakannya juga tidak berpikir gitu kan, tidak berpikir. Jadi untuk pengikut saya tidak bolehlah ikut-ikutan seperti itu. Kalau nonton silakan saja, anggap saja hiburan, anggap melihat sebuah tontonan kesenian dari sebuah dari sebuah ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu al-hikmah gitu. Jadi pental-pentalan dengan seseorang, dengan dukun santet sampai 100 orang, sampai ribuan orang, sampai dajjal sekalipun itu, sampai Syekh Usman, Syekh Badawi. Jadi saya agak tersinggung karena itu nama saya gitu. Nama saya bukan settingan ya, Aqil Ahmad Al-Badawi itu memang benar-benar lahir saya sudah ternama itu gitu. Jadi masa ada aliran sesat atau dukun sesat dari Syekh Ahmad Badawi gitu. Jadi itu sangat luar biasa dan sangat serasa ditampar gitu. Dan itu terlalu lebay, gitu. Saya hanya ketawa-ketawa melihat itu semua karena itu saya anggap hanya hiburan saja gitu. Jadi serasa beneran dan segala macam. Ya, itu drama memang seperti itu gitu. Dan saya sendiri, saya tidak bisa untuk merangkai itu semua dan tidak mampu untuk membayar itu semua itu, meskipun bisa ditunggak juga, tapi saya tidak tega untuk menunggak itu semua. Bahkan sampai sekarang kabarnya tidak ada yang belum dibayar dan lain-lainnya, dan menjadi kisruh dunia kebatinan dan menjadi kisruh hal yang di luar nalar itu. Mestinya orang bisa mengagungkan secara kegaiban dari mengandalkan doa-doa, membuktikan dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah itu orang ahli untuk mendoa. Jadi seseorang yang telah terbuka hatinya kepada Allah sering berdoa dan meyakinkan doanya tersebut gitu. Jadi bedakan antara pribadinya dengan kontennya gitu. Jadi kalau saya berpikir seperti itu, orang-orangnya enggak siapa sih yang mau menipu seseorang gitu, itu tidak ada. Secara naluri manusia itu untuk kebaikan itu ada gitu, meskipun lebih condong ke hal yang negatif gitu. Tapi saya sendiri, saya tidak mau untuk labrak-labrak dukun, karena kalau di daerah saya sendiri sudah tidak berarti atau sudah sudah hambar mengatakan bahwa ada gerbek dukun dan segala macam, ya dukunnya mana gitu, saksinya siapa, dan itu tidak bisa kita mainkan ya. Jadi mohon maaf untuk yang request untuk meminta saya labrak dukun, saya ikut-ikutan ambil berjuang macam apa gitu. Kalau saya cari uang kerja ya selesai gitu. Tapi kalau untuk sampai menipu seseorang di YouTube, itu saya tidak mau gitu, karena sedikit banyaknya itu mengganggu, menghambat keilmuan kita secara hikmah gitu. Jadi itu sudah keluar dari jalurnya gitu. Jadi biarlah melakukan seperti itu, anggap saja tontonan, jangan dipercaya dan jangan diyakinkan, apalagi didewakan ya. Saya berpesan karena sekarang itu memang sudah terbuka, sudah mengakui oh ini settingan gitu. Tapi kalau sudah gitu kan, kalau orang sudah tadinya mengaku bahkan bersumpah untuk siapapun yang tidak percaya dengan konten saya melabrak dukun maka munafik, atau siapapun murtad keluar dari Islam, atau itu sangat mengerikan. Dan setelah itu dia ngaku ini itu settingan, ya kan? Itu settingan. Jadi hambar. Kalau akal waras, kalau akalnya lurus,
mestinya tidak diteruskan gitu. Mestinya dia berakal lagi nih, pindah konten nih ke sini atau kolaborasi sholawat atau ngeprank gitu kan, itu lebih menarik, itu lebih tontonan daripada tuntunan gitu. Jadi pada intinya mengajak sebuah tuntunan ya, itu kan versinya versi tuntunan tuh. Kalau sudah membahas agama, kalau sudah membahas hikmah, kalau sudah membahas spiritual hubungan kita sama Allah, itu sifatnya tontonan yang berbau-bau tuntunan gitu. Tapi ternyata isinya hanya tontonan saja gitu. Dan apa hikmah yang bisa diambil dari video tersebut? Tidak ada, karena isinya sudah bohong gitu. Mungkin kebohongan bisa diambil gitu, bisa diambil gitu. Misalkan kita membuat tayangan untuk mencontohkan bahwa kita melabrak ke hal-hal yang musyrik, hal-hal yang keluar dari jalur syariat Islam, gitu kan. Tapi dengan tontonan yang salah, gitu. Apa yang mesti kita ambil? Tidak ada. Gitu. Saya yang ngerinya itu yang komentarnya itu sampai terus berjuang, kuat, gitu kan, sampai doa apa saja dibaca, sampai sholawatnya diagungkan dan segala macamnya, gitu. Di dalam komentarnya itu menurut saya terlalu lebay, ya terlalu lebay. Ya, jadi bagi siapapun yang request menanyakan hal tersebut kepada saya, ini saya seperti itu, ya. Jadi saya tidak ikut-ikutan seperti itu karena butuh resiko, ya, resiko materi kita harus bayar. Meskipun bisa nunggak, saya tidak mampu untuk dituntut, ya. Saya tidak mampu untuk dituntut harus bayar dan segala macam, malah ribet ya, mendingan kayak gini aja, kita istiqomah ngajar, istiqomah berbuat baik kepada seseorang tanpa nipu-nipu, ya, tanpa nipu-nipu. Kalau orang yang datang dari kejauhan ke tempat kita atau sebagai praktis itu orang yang bingung, jadi tolong jangan ditambah beban, bingung gitu, datang suruh beli itu, suruh beli ini, ya kan, dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, jadi maafkan ya kelancangan saya di sini gitu. Jadi karena ada yang bertanya saya harus menjawab gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.